Mari kita membaca Yohanes pasal 6 ayat ke-22 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 6 mulai dari ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang-orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dihendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sampai di sini pembacaan kitab suci. Kita dengan jelas mengatakan Yesus mendemonstrasikan satu kali lagi kuasa mencipta. Nah, ini adalah hanya Allah yang mungkin kerjakan. Hal-hal yang mungkin dikerjakan hanya Allah dan tidak mungkin dikerjakan siapapun di dalam sejarah. Itu adalah hal-hal menyatakan kuasa dan marifat hikmat ilahi yang didemonstrasikan kepada manusia. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Waktu Allah menciptakan alam semesta, waktu itu tidak ada orang melihat, karena manusia belum dicipta. Mengerti? Waktu Allah mencipta 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, Dia mencipta segala sesuatu itu. Manusia belum ada. Jadi tidak ada orang yang dengan matanya menyaksikan bagaimana Allah mencipta. Minggu lalu saya memakai satu pengertian cipta itu adalah dari energi menjadi apa? Materi. E is equal to mc square. Energy changed into matter. That is creation. Matter changed into energy. That is explosion. That is utilization. Maka Allah yang mencipta dari tidak ada menjadi ada, dari kuasa menjadi materi, itu adalah pekerjaan Tuhan Allah sendiri. Tetapi setelah ada materi, misalnya stengkol, kayu, kita bakar, akhirnya menjadi kekuatan untuk mendorong kereta api. Misalnya bensin, kita bakar untuk meledakkan itu, akhirnya menjadi mobil berjalan, kapal terbang berterbang. Misalnya bom atom, kita ledakkan, akhirnya menjadi kuasa untuk membunuh sebanyak orang. Itu adalah utilization. Itu adalah explosion. Itu adalah semacam pemakaian yang merubah materi menjadi energi. Dari energi menjadi materi, itu cipta. Dari materi menjadi energi, itu pemakaian. Saya sudah menanya kamu, mungkinkah manusia yang meledakkan bom atom mengembalikan kuasa kembali menjadi materi yang dipakai? Mungkin tidak. Nah, mungkin kan? That is only one way traffic. Jadi
Kemarin dulu ada seorang yang sangat intelektual tanya sama saya mengenai Allah, mengenai segala sesuatu. Dia mengatakan dulu manusia percaya Allah karena tidak bisa jelaskan apa-apa. Sekarang sudah bisa jelas dengan teknologi, dengan sains, dengan teknologi, dengan sains. Maka kita sudah tidak perlu Allah. Saya langsung menjawab, that is a theory called the God of God. God is needed because human being. We do not know. There's so many mystery in the nature. When you can explain, it means that you do not need to have God to explain. So, the gap for God is closing. Makin lama makin sedikit. Finally, man can explain everything. And everything is by nature. So, we do not need God anymore. Itu adalah dasarnya ateisme. Waktu saya ngomong, dia langsung sadar, saya ngerti apa yang dia katakan. Dia ketawa. Saudara-saudara, teori God of God ini saya kasih tahu bukan teori paling baru. Teori yang sudah kuno. Berapa kuno? Sudah 30-40 tahun. Terlalu kuno. Berarti selama 30-40 tahun ini kita mesti update. Seorang yang tidak mau update selalu sudah tua. Seorang yang masih update dia selalu muda. Saya pendeta tua yang jiwa muda loh. You mesti ngerti loh. Nah, saya berkata kepada saudara, kalau engkau masih terjerat oleh pikiran dari teori daripada the gap of God, engkau orang ateis yang sangat kuno. Saya bilang, saya dulu persis ini. Anak itu baru umur 18, pintar luar biasa. Saya shake hand, I'm so alike with you. Saya dulu juga begini. Tetapi setelah saya menyelidiki, waktu 40 tahun yang lalu, saya umur 30. Waktu 50 tahun yang lalu, saya umur 20. Waktu 60 tahun lalu, saya umur 10. Ya pastilah itu, karena 70 dipotong. Tetapi waktu saya umur 20, jarang anak lebih pintar dari saya. Jarang orang-orang sebaya saya bisa mengerti apa yang saya ngerti secara logika, secara sains. Waktu itu jadikan saya Kristen itu susah. Menjadikan Stephen Tong menjadi seorang Kristen sulit. Karena tuntutan dari intelektual, epistemologi, logika, filsafat saya tinggi sekali. Sehingga pendeta-pendeta bohwat sama saya. Kalau saya tanya mereka yang bingung. Bukan mereka khotbah yang saya yang bingung ya. Kalau saya tanya mereka bingung, terus mereka jawabnya apa? Jangan terus tanya. Mesti beriman. Waduh pinter banget ya. Kenapa lu tanya-tanya terus? Itu setan yang suruh kamu meragukan kitab suci. Setan keluar. Terus saya lihat kok tidak ada setannya. Ya saya keluar aja. Karena saya yang ragu-ragu kan. Di situ saya melihat kelemahan kekristenan. Kekristenan tidak bertanggung jawab untuk membereskan kesulitan pemuda-pemudi yang paling intelektual. Di situ saya melihat kelemahan pendeta-pendeta. Mereka bukan saja tidak bisa jawab. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang ditanya oleh kaum intelektual. Sehingga kekristenan ketinggalan jauh daripada sains teknologi. Waktu itu pemuda-pemuda lihat gereja kok tidak tahu apa-apa ya. Sains kok begitu hebat. Hati mereka tertarik kepada sains sama teknologi. Saya bilang sama anak muda tuh, I was like you. Sama. Waktu itu saya seperti engkau. Mau jadi ateis, jadi komunis. Jadi materialis, tidak percaya Tuhan Allah. Tetapi setelah 2-30 tahun kemudian saya update my understanding. Saya baru tahu itu salah. Kenapa itu salah? Karena sains teknologi menganggap kita telah maju-maju, tidak usah agama. Akibatnya apa yang maju? Maju ke mana? You tahu sains membawa kita maju ke kuburan. Sekarang di kota London, bawah tanahnya, sumber air sudah dicemar oleh banyak racun-racun karena industri beratus-ratus tahun. Lebih baik tinggal di Sidoarjo dibanding sama tinggal di suburban yang di England. Sains. Kota besar, mobilnya berapa banyak? Jakarta satu hari jual mobil lebih 600. Bayangkan 1 tahun tambah berapa mobil? 600 kali 3, 65. Ayo langsung hitung. Bayangkan. Lalu setiap mobil itu, iya, cc-nya besar. Ribuan, jutaan mobil. Di Amerika banyak pemuda-pemudi. Seorang anak kecil bawa mobil yang 8 piston. Ya. Keluarkan polusinya, hancurkan seluruh udara.
Is science our answer? Is science our savior? No. Science will destroy our environment. Sekarang kita mulai memikirkan bagaimana ya ozon terus berlubang, bagaimana ya udara berpolusi, bagaimana ya itu air sudah banyak timah, banyak itu racun, bagaimana ya ikan mulai mati. Apalagi Gulf of Mexico itu petrol yang keluar dari dalam pakai ratusan ribuan juta dolar untuk menutup, tidak bisa. Ikan-ikan semua ingat, bye-bye, pergi. Besok mau jadi apa? Tidak salah ya kalau Stephen Hawking mengatakan man probably cannot live on this earth after 200 years. No hope. Karena ada teknologi, ada sains, kita tidak perlu Allah. Itu orang gila. Saudara-saudara, ateis-ateis yang tidak mau Allah, mereka akan mengetahui akhirnya bukan mereka tidak mau Allah, Allah tidak mau mereka. Orang yang percaya Allah berhadap dia. Orang yang tidak percaya Allah tetap harus menghadap dia. Jangan kira engkau tidak percaya Allah terus Allah menjadi tidak ada. Allah tidak mungkin menjadi tidak ada hanya karena engkau tidak mengaku dia ada. Allah juga tidak mungkin menjadi ada karena engkau percaya dia ada. Itu fact. Ini respons. The existence of God is the fact, immutable, unchangeable forever and ever. Tapi teori percaya Allah tidak percaya itu ada human response. Human response selalu bodoh. Human response selalu lambat. Human response selalu bisa berubah. Waktu engkau mengatakan, oh Allah ada. Waktu itu sudah ada. Hukuman yang menanti engkau. Tidak ada lagi anugerah, pengampunan, kesempatan kau diselamatkan. Mari kita menjadi manusia yang berkata, Tuhan, my creator, I adore you. I worship you. I admire you. And I want to learn from your truth revealed to me. Sebenarnya pada waktu Yesus memberikan makan 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang. Di situ dia sekali lagi demonstrasi dia adalah Allah pencipta. Karena apa? Roti dibagikan. 5.000 orang dapat makan. Itu adalah semacam materi yang menjadi karena dia memakai kekuatan Allah yang tidak habis-habis. Energy becomes matter. Orang yang kalau sadar ini satu demonstrasi yang baru, mereka akan kaget. Kalau ini siapa ya? Yesus melakukan ini untuk mengkenyangkan ribuan orang. Tidak pernah dilakukan oleh Socrates. Tidak pernah dilakukan oleh Pythagoras. Tidak pernah dilakukan Zoroaster. Saya tidak percaya engkau boleh menjadi orang Kristen sembarangan. Saya tidak suka anggota Kristen tidak tahu apa-apa. Asal setia, asal ngotot fanatik. Be gone. Pergilah kamu, nyala engkau. Saya dari kecil, dari muda sampai menjadi pendeta, saya paling benci orang Kristen yang tidak ngerti apa-apa. Itu sebab khotbah saya lebih panjang, lebih berlarut-larut, terus berusaha bikin pendengarku itu ngerti. Jangan sembarangan. Tetapi engkau kalau menjadi Kristen yang tidak ngerti sembarangan, saya melawan. Sebaliknya, kalau engkau tidak mengerti Kristen, engkau juga melawan. Saya juga menghina kamu. Kalau engkau percaya Yesus, kasih tahu saya kenapa. Kalau saya melawan Yesus, kasih tahu saya kenapa. Lalu saya menganalisa satu persatu sampai engkau tahu yang tidak mengerti tidak berhak mengikut, yang tidak mengerti juga tidak berhak melawan. Ini fair kan? I have to be fair. I have to be wise. I have to be faithful to the truth. Kalau tidak, saya bukan pendeta. Kalau saya tidak setia kebenaran, tidak fair kepada orang Kristen atau orang ateis, saya bukan pendeta. Ateis yang sungguh-sungguh dan jujur mengaku ateis, saya lebih hormat dia daripada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, pokoknya sembarangan. Lalu karena saya sudah dibaptis Kristen, maka anak muda yang datang cari saya ngomong sama dia. Sesudah itu dia rubah konsep, dia mulai menghargai. Karena dari dulu dia tak senang sama saya, benci sama saya.
Tapi setelah bertemu saya ngomong sama dia mulai rasa bagus. Saya bilang 3 poin. Pertama, apa yang kau alami sama seperti saya. Kau curiga, meragukan Kristus. Saya dulu juga. Kedua, apa yang kau mengerti adalah kurang. Kebenaran lebih besar dari pengertianmu untuk melawan Tuhan. I appreciate your honesty. And I like you. Because you are pursuing the true understanding of the truth. Dan ketiga, saya kasih tahu satu kalimat. You anak orang Kristen. Kenapa ateis sekarang? Karena Tuhan sedang mengajar kamu bagaimana mengerti teori ateis. Supaya besok kalau you sudah bertobat, you yang bisa memimpin banyak orang ateis menjadi Kristen. Saya lihat sampai di situ. Dia lihat saya. Dia belum berubah apa-apa ya. Tapi dia mulai appreciate apa yang saya tangani. Saya tanya, kalau seorang pendeta menolong orang ateis, caranya apa? Salah ya lu, ya kurang ajar lu ateis ya. Dia makin kurang ajar, daftar saya coba. Tapi you harus mengerti apa yang dia pikir. You harus menyelidiki, melewati, menggumuli apa yang dia gumuli. Itu sebabnya kamu sekarang menjadi orang yang berada di kesulitan ini. Itu sedang dipersiapkan Allah menjadi hambanya. Engkau tidak pernah sakit, bagaimana mengerti orang sakit? Engkau tidak pernah sesat, bagaimana mau beli peta? Engkau tidak pernah susah, bagaimana mengerti kesusahan orang lain? That is the way God is preparing you to solve the problem for others. Because you experience before them. You know before they experience. Saudara-saudara, mari kita selalu mempunyai sesuatu sikap yang terbuka kepada Tuhan. Leave your heart open for God. When He is telling you something, you do not run away. And you prepare yourself to be changed by the word of God. Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang. Ini bukan dongeng. Ini bukan tidak penting. Ini adalah pentingnya sampai 4 Injil semua tulis. Waktu Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Waktu itu Matius sudah ada. Markus sudah ada. Lukas sudah ada. Dan waktu Yohanes tulis catatan ini adalah satu-satunya mujizat di antara 35 mujizat yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu dia di dunia. Yang muncul 4 Injil. Kenapa? Karena ketiga Injil itu mencatat peristiwa itu terjadi. Tapi tidak sambung kepada pidato Yesus mengenai makna sesungguhnya. Apa itu makan roti. Itu sebab di dalam pasal ke-6. Seluruh pasal sebenarnya hanya tulis 2 kalimat saja. Satu kalimat. Man does not live by a loaf only. Kalimat kedua. But depend on every word spoken out from the mouth of God. Manusia hidup bukan bersandar dengan roti saja. Manusia hidup bersandar dengan setiap perkataan keluar dari mulut Tuhan Allah. Nah, ini mirip dengan kalimat Kongfucu di dalam satu kalimat. 君子谋道不谋事. A gentleman is seeking for the word, for the truth, but not seeking for the food. Orang yang cuma cari makan. Hidupnya setaraf dengan semut. Tanya semut, lu kok repot ya? Terus mau apa lu? Dia bilang cari makan, ya kan? Ya lu tanya singa, mengapa di situ berusaha mengejar kijang dan sebagainya? Mau apa lu? Dia bilang cari makan. Ya tanya ayam, tanya semua binatang, lu hidup untuk apa? Cari makan. Jadi kalau manusia hidup hanya untuk cari makan saja, kamu tikus, kamu kerbau, kamu macan, ayam, bebek, gajah sama. Manusia adalah manusia, bukan hanya untuk cari makan. Semua 1, 2, 3. Yang bukan manusia tahu saya ikut. 1, 2, 3. Manusia adalah manusia karena kita bukan hanya cari makan. Pokoknya gaji besar pindah company. Pokoknya uang banyak tarik CEO orang lain supaya sini lebih kaya. Itu semua hal yang sebenarnya bodoh sekali dan sangat remeh. Kalau saya dikasih 1 bulan $100 juta, suruh saya jangan jadi hamba Tuhan, saya akan hina orang itu. Karena hidup bukan untuk cari uang sebanyak mungkin.
Hidupku adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mencari jiwa yang tersesat. Mendidik manusia untuk menjadi manusia yang berguna. Itu sebab saya tidak pilih pekerjaan lain. Padahal kalau saya mau kerja lain, sanggup. Saya bisa menjadi orang yang sangat unggul di dalam banyak bidang. Tapi semua menyala. I do my father's will. I'm doing my father's business. Maka kalimat ini yang dikatakan oleh Konghucu, yang dikatakan oleh Yesus Kristus, yang dicantum di Perjanjian Lama, sekarang diterapkan di dalam 2 bagian pasal 8. Manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tetapi bersandarkan perkataan firman yang diucapkan keluar dari mulut Allah sendiri. Bagian selanjutnya, mereka datang karena mereka lihat, loh, kapal yang kemarin sudah pergi, tetapi tidak ada kapal yang lain. Berarti waktu kapal itu pergi, semua penuh. Dan itu adalah murid-murid Yesus. Yesus ada? Tidak. Tanya orang jual tiket. Yesus tidak ada. Mereka sudah pergi. Lalu setelah pergi, sekarang Yesus tidak ada. Tetapi tidak ada kapal lain. Ini berarti Yesus masih seberang sini. Cari setengah mati. Cari seberang sini. Tidak ada Yesus. Maka mereka katakan, Yesus pasti di sebelah sana. Bagaimana perginya? Naik helikopter. Menyeberang sampai ke sini. Tidak ada kapal. Dari kemarin sampai sekarang tidak ada kapal. Pagi-pagi mereka lihat Yesus tidak ada. Kapal yang sudah pergi tidak ada Yesus. Lalu Yesus sekarang di mana? Di situ. Sudahlah, pasti dia sembunyi di sini. Tidak mungkin kemarin tidak ada kapal lagi. Itu satu kota, satu desa kecil. Di sini pelabuhan cuma 1-2 kapal yang lewat. Satu hari cuma berapa kali. Ini kalau tidak ada ya sudah tidak ada. Oke, kita cari lagi di sini. Orang bilang enggak, mungkin di situ. Bagaimana bisa di situ? Logika ada kerja. Mungkin tidak ada kapal, Maria dia bisa pergi ke situ. Maka akhirnya ada berapa kapal datang siang hari. Langsung charter. Orang kok mau charter ya? Karena apa? Ketemu Yesus, uang charter itu juga tidak rugi. Tapi roti banyak ya. Take and give kan? Ya invest, beranilah. Kenapa berani invest? Karena tahu dapatnya lebih banyak daripada invest yang dikeluarkan. Semua orang itu berani pasang uang, berani kasih uang, asal dapat kembalinya lebih banyak. Itu namanya investment. Ayo catat yuk. Ke sebelah situ berapa? 30.000. Jangan mahal-mahal dong. Seluruh dunia selalu yang jual terus bilang murah, yang beli terus bilang mahal. Lalu dunia putar terus. Tidak ada orang jual ini mahal loh ya, ini mahal. Yang beli gini, iya murah banget ya. Kebanyakan bilang ini murah, saya sudah turunkan harga di lain tempat lebih mahal. Dia bandingkan yang lebih mahal. Terus yang beli bilang jangan gitu ini mahal karena di tempat lain lebih murah. Selalu begitu kan. Alkitab sudah catat ini 3.000 tahun yang lalu. Yang beli bilang dah bagus. Sudah sampai di rumah. Syami. Pembeli selalu ngomel kepada penjual. Apa ini dah bagus, coba ini cuil sedikit. Ini usah pakai lama ini. Ini second hand, mungkin 3 hand, 4 hand. Murahnya ngerti. Yang beli selalu ngomel kurang baik. Tapi sudah sampai di rumah. Lu tahu enggak, buat dapat barang seluruh dunia cuma 1 loh. Duh, itu barang peninggalan siapa tahu? Di belakang ada huruf kecil saya lihat. Dipakai Bung Karno. Tidak ada orang punya. Semua orang cukong, tidak ada kongol apa tidak ada. Engkau melarat juga tidak ada. Yang ada cuma saya. Waktu beli ngomel, waktu pulang megah. Ini biasa. Ini ditulis oleh Solomon. 3.000 tahun yang lalu Solomon sudah pintar kayak gini. Lalu mereka kasih uang. Ayo bawa kita ke situ. Mau apa lu ke situ? Karena ada orang yang kita cari. Siapa yang lu cari? Yesus. Engkau lihat dia ke situ. Nah, saya baru datang kok. Dari tempat lain sampai sini tidak ada kapal, tidak ada orang. Pokoknya ke situ, ayo coba yuk. Mereka tidak tahu, cuma tebak. Tebak selalu di luar logika. Tebak di luar pengalaman. Tebak di luar gejala dan fakta. Itu namanya imaginative understanding. Dayung. Terus akhirnya sampai di situ. Benar, Yesus di sini. Kok bisa ya? Dia kok bisa di sini ya?
Kalau hal-hal yang tidak lumrah, tidak bayar harga, tapi bisa mencapai, kita terus tekan, kok bisa ya? Kok gua tak bisa, dia bisa ya? Kok bisa? Kok. Itu kok berarti di luar pengalaman namanya kok. Kok lu lebih pintar dari gua? Mestinya tak boleh kan? Mestinya saya paling pintar kan? Sampai di sini, ketemu Yesus. Nah, lu udah percaya, gua tebak dia di sini kok. Ya tapi bagaimana biar itu urusan lain. Pokoknya dia di sini. Nggak mau cari eksperimen, nggak cari proof, nggak mau cari akan evidence. Pokoknya faktanya kalau dia sini. Sudah nggak usah debat. Ayo sekarang sudah ketemu sama dia. Ayo lagi cari. Kemarin cari dia untuk apa? Untuk jadikan dia raja kan? Sekarang cari dia untuk apa? Untuk terus menikmati mujizatnya. Dan saya tanya, kemarin mereka cari Yesus, belum dikasih makan. Motivasi mereka mau apa? Ayo jawab dong. Kemarin mereka ikut Yesus sampai ke atas bukit. Waktu mereka cari Yesus kemarin, motivasinya mau apa? Mau apa? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Coba pikir. Lalu sudah sampai di situ, sebelum dikasih makan, mereka cari Yesus sudah apa? Setelah Yesus kasih 5.000 orang makan, sekarang cari Yesus sudah apa? Motivasinya sama nih? Lebih murni kapan? Lebih murni kemarin kan? Tidak pernah dikasih makan kok. Ikut kebaktian, ayo pergi lihat Yesus yuk, ayo pergi. Sesudah pergi dengar khotbah, sudah habis jam 1 mau pulang makan. Yesus bilang, gak usah lah, saya traktir. Oh gitu ya. Hari kedua, ikut kebaktian Yesus, ditraktir. Kalau ikut sampai, dan jangan ikut yang pagi, kebaktian pagi jam 7 sampai 9, itu tidak traktir. Ikut yang siang jam 11 sampai jam 12. Selesai, setelah jam 12, makan, ayo ikut. Motivasinya sudah berubah. Maka saya berkata kepada saudara, banyak manusia sebelum mendapat anugerah yang banyak, mereka masih bersih. Setelah dikasih banyak anugerah, menjadi tidak bersih. Orang-orang anak kecil polos dengar papa mama, sudah mengerti apa itu duit, apa itu profit, mulai mau carinya duit. Perempuan pertama kali masih muda nikah sama laki-laki, mereka tidak tahu laki itu pintar atau tidak, atau kaya atau berapa banyak kewenya. Pokoknya nikah sama dia sama-sama cinta. Tetapi sesudah habis cinta, sudah 20 tahun lagi, lalu suaminya mati. Dia sekarang mau nikah lagi karena masih cantik. Dia tidak sembarang nikah. Dia mau nikah sama orang yang kaya. Jadi kalau seorang sudah istrinya mati, cari lagi istri kedua. Dan dia sudah kaya sampai miliaran. Dia tidak mungkin mendapatkan yang murni seperti istri pertama. Karena kekayaan dia yang datang itu adalah tawon yang mau madu. Yang datang adalah karena daya tarik. Ini suatu hal yang paradoks sekali. Itu sebab di Jakarta saya hampir tidak setuju semua kebaktian itu diakhiri dengan ayo makan, ayo makan. Buang uang banyak, merusak motivasi orang lain. Kecuali seminar yang sepanjang hari, dari pagi jam 9 sampai sore jam 5. Siangnya saya kasih makan. Karena di Kemayoran mau cari restoran susah. Mesti ke Kelapa Gading, mesti ke Sunter, pergi ke kota, balik lagi sudah 3 jam. Macetnya dah karuan. Sudah mereka konsentrasi bisa dengar. Saya kasih makan kalau memang seminar 1 hari. Tapi sesudah kasih makan, lain tahun bikin seminar, mungkin saya sudah makan pulang dia. Saudara-saudara, mereka datang, Yesus sekarang sopan. Kamu sopan sama siapa? Kenapa tidak sopan sama semua? Engkau hormat kepada siapa? Kenapa tidak semua kau hormat? Karena ada take and give. Di hadapan orang ini saya harus hati-hati. Sopan-sopan. Senyum-senyum. Saudara engkau mukanya 4 musim. Tahu enggak? Ketemu orang ini. Ketemu itu. Saya mungkin pernah cerita. Saya naik kapal terbang. Selalu ekonomi. Tapi karena sudah naik banyak mileage-nya terus tambah. Lalu saya menjadi gold card, silver card, emerald card.
sudah menjadi emerald, kadang-kadang terlalu penuh, ekonomi sudah penuh dada penduduk, lalu dia upgrade saya ke business class. Sungguh-sungguh mau menghormati saya? Enggak, karena kekualaan. Banyak orang overbook lalu dinaikkan. Itu adalah cinta kasih dari perdagangan yang motivasinya palsu. Daripada hilang satu tempat, lebih baik terima satu lagi, tapi yang gold card dikasih kesempatan untuk upgrade ke bisnis. Nah, di situ saya melihat 4 musimnya manusia. Waktu di economy class, akannya waktu di bisnis, waktunya makan, ini mau pilih yang mana? Saya kebetulan pilih. Karena ini orangnya sama loh. Minggu lalu kasar-kasar, sekarang halus. Itu namanya smiling professional. Tahu? Itu ketawa profesional. Saya tidak senang. Saya suka orang itu jujur, sungguh-sungguh. Tidak senang pura-pura main-main. Tapi mereka dilatih begini kok. Karena apa? Orang yang sering di business class tidak bisa melihat pelayan yang mukanya kecut, asam, panjangnya kayak kuda. Tidak bisa. Mereka harus melihat perempuan yang cantik, yang senyum, yang muda. Nah saudara, smiling profesional, semacam senyuman yang dilatih, senyuman yang palsu. Dari saya lihat ini kemarin baru saya naik airline. Kemarin dulu, minggu lalu juga dia yang lain. Ini hari kok jadi baik ya? Karena I am sitting on the chair of the business class. Saya tidak tahu kalau saya maju ke first class, senyuman akan berapa lama. Pokoknya itu namanya senyuman 4 musim. Nah ini kali orang-orang datang kepada Yesus, kemarin sudah makan enak, dah bayar. Kemarin 5.000 orang ditraktir. Sekarang cari Yesus sampai menyeberang. Menyeberangnya bayar tiket, beli stiker karcis traktir. Aku cater satu kapal. Sudah sampai di situ. Ya kalau sampai di situ udah ketemu Yesus rugi banget. Pulang lagi bayar lagi. Tapi ketemu, waktu ketemu senang sekali. Mereka datang senyum menanya, Rabi, kapan jadi murid Yesus? Rabi itu guru loh, profesor, kapankah engkau datang ke sini? Yesus mengatakan, bagaimana? Sudah lama saya tidak lihat orang sopan seperti kamu. Engkau sekolah dari mana sih? Pendidikan moralnya tinggi sekali ya. Aduh, engkau betul-betul menghibur hatiku yang sudah kering. Hatiku yang dihina oleh orang Yahudi sekarang. Engkau, guru, kapankah datang ke sini? Aduh, senang ya. Siapa tidak senang dibaiki? Saudara hati-hati. Kalau orang baik sama kamu, lalu kamu selalu anggap dia baik, engkau kejebak. Orang yang baik kabar kamu, datang itu orang baik. Orang yang galak kabar kamu, datang itu galak. Semua, 1, 2, 3. Tidak mau ikut ya. Di dinasti Ming ada seorang yang dipanggil oleh raja. Beritahu kepada saya bagaimana mengetahui siapa orang baik, siapa orang jahat? Nah itu yang ditanya namanya Mr. Wei Zhongxian. Kaisar tanya dia langsung jawab. Kaisar gampang sekali mengetahui siapa orang baik, siapa orang jahat. Yaitu bagaimana menurut you? Gampang sekali. Kenapa gampang? Pokoknya gampang. Apa caranya mengetahui ini orang baik, itu orang jahat? Gampang sekali. Yang baik sama kita itu orang baik. Yang tidak baik sama kita itu orang tidak baik. Betul tak? Betul tak? Kenapa tuh gini-gini? Karena you tahu kata-kata you baik sama orang lain palsu kan? Kadang-kadang orang itu galak sekali, tegas sekali. Tapi waktu dia engkau sakit, engkau luka, beberapa tahun kemudian baru tahu. Aduh, kalau saya dulu tidak dikerasin, kalau saya dulu tidak digalakin, sekarang saya mungkin sudah rusak, sudah hancur hidupku. Syukurlah pernah ada orang marah-marah sama saya. Syukur ada orang pernah galak terhadap saya. So people who are good to you is not necessarily a good man. Orang yang baik sama kamu datang tentu baik, yang jahat sama kamu datang tentu jahat. Yesus paling mengerti ini. Jadi Yesus tidak tertipu oleh cara orang baik bagaimana menghadapi. Waktu mereka datang kepada Yesus, Guru,
Wah, ini kehormatan. Kapan datang ke sini? Ini manis. Yesus menjawab apa? Kau cari aku bukan karena melihat tanda-tanda. Kau cari aku karena kemarin saya traktir. Waktu diginiin siapa yang ngamuk sama Yesus? Hah? Kalau seorang mengatakan, engkau kemarin makan, saya yang bayar kok. Pantesan lu senyum sama gua. Awas lu ya. Mulai hari itu engkau pukul sama dia. Kok kasar begitu? Yesus seorang yang tidak mau ditipu, dijebak oleh orang yang main-main. Banyak pendeta tidak ngerti, banyak pemuda tidak ngerti, banyak orang yang kurang pengalaman tidak mengerti. Sehingga mereka tidak bisa membedakan, this is a professional smiling or this is a true, genuine sincerity to respond to me. Yesus langsung mengatakan, Yesus ya bukan seperti apa yang kita bayangkan. Waktu saya kecil kalau ke sekolah minggu dikasih satu gambar. Setiap minggu satu gambar. Lalu saya kumpul. Ketakutan kehilangan satu dan lengkap. Sampai sudah akhir tahun 52 gambar terjejerkan. Lu senang sekali. Tetapi gambar itu semua sama. Yesus itu lembut. Terus mukanya kayak perempuan. Rambutnya panjang. Bedanya ada kumis. Dan saya pikir Yesus itu laki yang bersifat lembut. Orang berkumis yang bersifat wanita. Jesus is so merciful, so tender, so gentle. Saya anggap Yesus seperti itu. Tetapi setelah saya baca kitab suci, enggak. Nikodemus datang memuji dia. Kami tahu, jika bukan Allah menyertai engkau tidak mungkin melakukan mujizat-mujizat ini. Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, kau kalau tidak pernah nangkep pula, engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu hantam kembali dengan keras begitu. Orang dah tahan. Tapi Yesus mempunyai sifat seperti singa. Yesus mempunyai sifat seperti pahlawan yang tidak mau kalah. Jangan bayangkan Yesus lembut seperti perempuan yang ada kumis. Tidak. Jesus is so strong, so courageous, and so straight. Dia begitu lurus, begitu tegas, with uncompromising spirit. Speak everything directly to the truth. Yesus begitu sungguh-sungguh, begitu berani, begitu tegas. Mengatakan apapun langsung menuju kepada kebenaran. Engkau cari aku. Bukan karena engkau mau lihat mujizat. Kemarin mereka duyun-duyun naik ke gunung, bukit untuk mau melihat Yesus melakukan tanda. Tapi waktu makan, Yesus kasih makan. Sekarang datang bukan cari tanda-tanda lagi. Mereka datang untuk mau makan. Mau cari makanan. Saudara-saudara, sekarang kekristenan ada dua macam. Satu kekristenan yang memberikan firman, memberikan kebenaran. Dan satu macam menjanjikan kekayaan. Percaya Yesus engkau menjadi kaya. Percaya Yesus engkau akan sukses. Engkau akan mewah. Dan karena menjadi Kristen berarti menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Kita orang Kristen adalah anaknya raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Benar? Jawab. Betul tidak? Kapan? Kalau saya tanya benar semua bilang iya. Saya tanya kapan? Bingung. Yesus adalah raja di atas segala raja. Benar? Jawab. Benar tak? Kapan? Waktu dia datang kembali. Bukan sekarang. Waktu dia pertama kali datang, dia adalah anak manusia yang sengsara. Dia adalah manusia yang lahir di palungan, mati di kayu salib. The first coming. He was a suffering man. The son of sorrows. The man of griefs. Sorrow. Grief. Banyak sengsara, banyak kesedihan. Saudara-saudara, tapi waktu dia datang kembali, he will be called the King of Kings, the Lord of Lords. Kapan? Sekarang orang mengatakan, saya adalah anak raja. Kalau Yesus raja, saya anak raja. Saya kasih tahu kalimat itu sudah menyeleweng dari Alkitab. Karena bukan Yesus sekarang menjadi raja di asal raja. Yesus membiarkan banyak orang melawan dia. Membiarkan orang berteriak-teriak secara ateis.
yang melawan Alkitab, melawan gereja. Yesus masih membiarkan gereja dibakar. Masa dia raja sekarang dan membasmi ke musuh? Tidak. Kedua, bukan saja sekarang Yesus tidak nyatakan kemenangan secara radikal dan dia rela dianiaya. Orang Kristen dipukuli, dipenjarakan, dianiaya, dikucilkan, gereja dibakar, dia biarin. Alkitab tidak pernah mengatakan kita anak Yesus loh. Tidak ada, coba tunjukkan saya. Coba tunjukkan adanya. Kita anaknya Yesus. Alkitab hanya menyatakan kita bersama dengan dia diadopsi menjadi anak Allah. Jesus is the only begotten Son of God. And we become the children of God together with Him. And He's our elder brothers. Yesus ada anak sulung. Kita adalah anak-anak. Kalau Yesus anak Allah, kita anak Yesus. Kita jadi cucu Allah loh. You know? Dia anak, kita anak dia, cucu kan? Maka saudara, pendeta-pendeta yang mengatakan kita anak raja, mesti pakai pakaian paling bagus. Istrinya di Hollywood dikasih bayar 1 bulan $28,000 untuk apartemen. Itu semua ajaran menyeleweng dari Alkitab. Tetapi tidak ada orang berani kerjakan itu. Maka Tuhan pakai pemerintah untuk menggali ini. Karena orang kalau sudah menjadi pendeta gereja dan menyeleweng tidak taat, tidak ada orang bisa apa-apa kok. Semua pengikutnya mendukung pendeta kita. Jangan diganggu. Tuhan mengatakan pemerintah menyadang pedang bukan sia-sia. Ini kalimat Alkitab menakutkan. Pendeta-pendeta yang menyeleweng dan gereja yang semau sendiri, Tuhan hajar pakai pemerintah. Meskipun pemerintah banyak hal tidak beres, tapi di dalam hal melaksanakan keadilan memang mandatnya dari Tuhan. Orang Israel kalau tidak beres dan di backingnya adalah Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan pakai Nebukadnezar untuk menghancurkan Yerusalem, membakar habis bait Allah yang begitu megah. Karena apa? Jangan kira engkau sudah menjadi anak Allah lalu menyeleweng sembarangan. Tuhan sanggup memakai orang-orang musuh gereja untuk menghajar dan mempecut gereja. Itulah sebab pada waktu Yeremia mengatakan yang akan menang bukan kita. Yang akan menang adalah musuh kita. Pengkhianat kamu. Engkau orang Israel membela orang Babilonia. Mau apa lu? Engkau terima suapan berapa dari dia? Mari kita aniaya dia. Lalu mereka menangkap Yeremia, lalu diturunkan ke dalam satu sumur yang kering, sumur yang tidak dipakai oleh orang lain. Saya tidak tahu berapa puluh hari itu Yeremia digigit nyamuk berapa ribu kali. Saya tidak bisa bayangkan kenapa Yeremia seorang nabi yang begitu baik harus dianiaya seperti ini. Karena orang Israel menganggap diri anak dari Allah, menganggap diri orang paling dekat kepada Tuhan. Mereka tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dan engkau memperlakukan semua hamba-hamba Tuhan yang setia berkhotbah dengan kuasa politik dan tidak bisa ganggu. Tuhan mengatakan, you begini menghadapi hambaku, saya pakai musuh menghajar kamu. Kalau pemerintah tidak ganggu gereja-gereja, lalu pemerintah berani menggeledah semua keuangan dari para gereja. Saya kasih tahu, Alkitab itu ada prinsipnya. Kita dulu cuma tahu, oh pemerintah itu orang dunia, pendeta itu hamba Tuhan. Pendeta orang hamba, pasti betul. Pemerintah semua orang berdosa. Justru Tuhan mengatakan, taatilah pada kuasa pemerintah. Karena kuasa itu dari Allah. Pemerintah menyandang akan pedang, bukan sia-sia. Di situ pemerintah diberi 3 kuasa. Pertama, kuasa politik. Kedua, kuasa ekonomi. Ketiga, kuasa militer. Semua pemerintah mempunyai hak untuk mengatur rakyatnya dengan sistem politik yang berbeda, dengan keuangan untuk menerima pajak, dengan militer untuk menyandang pedang, untuk defense, untuk pertahanan dari negara, untuk berperang. Ini kitab suci lain sama agama lain. Dia mempunyai kehendak Tuhan yang begitu teliti dan prinsipnya begitu ketat.
Saudara-saudara, itu sebab pada waktu Yesus mendengar kalimat-kalimat ini, dia mengetahui ini orang main-main. Ini datang karena makan. Karena sudah dapat makan roti, sekarang cari saya lagi. Dan Yesus berkata dengan sama sekali tidak main-main, dengan tegas, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata, kau cari aku bukan karena mau melihat mujizat. Kau cari aku karena kemarin engkau makan dengan roti-roti yang saya berikan kepada engkau. Yesus membongkar hati nurani. Yesus membongkar motivasi keselewengan. Yesus membongkar semua senyuman yang pura-pura. Yesus mau orang yang ikut dia datang kepada dia dengan sungguh-sungguh motivasi yang benar. Setelah mereka mendengar kalimat ini, maka mereka putar sedikit. Karena kalau bicara sudah terlalu kaku, mesti rubah sedikit. Rabi, bila manakah engkau tiba ke sini? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Motivasimu adalah materi kan? Mengapa orang datang ke gereja? Supaya bisa kaya, supaya bisa mewah, supaya bisa sukses, supaya bisa lancar, supaya bisa mendapatkan uang yang banyak. Tuhan, engkau maha kaya, saya anak raja dari skala raja, saya harus kaya juga. Ini karena engkau mau kaya, engkau mau materi. Dan Yesus meneruskan dengan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Maksudnya apa? Di dalam bahasa Tionghoa, 不要为能坏的食物劳力 You must labor for the food which is temporal. Jangan engkau berusaha mati-matian hanya cari makan dan cari uang di dunia. Berusahalah untuk makanan yang bisa tahan sampai kekal. Saudara-saudara, apa artinya? Artinya manusia hidup bukan untuk melayani tubuh yang sementara saja. Berapa puluh tahun ini kita mau kaya. Saudara tahu banyak orang kaya, uangnya banyaknya sampai cukup untuk 50 generasi. Kalau engkau seumur hidup perlu 10 miliar. Kalau engkau mempunyai 100 miliar, berarti sampai 50 generasi masih cukup. Tetapi engkau rasa, aduh syukur, sudah dapat 10 miliar, saya tidak mau kerja lagi. Tidak ada orang gila begitu. Sudah ada 50 miliar, saya tidak mau kerja lagi. Tidak ada orang begitu. Kalau bisa terus sampai hari terakhir, mati ya. Sebelum mati dapat 2 miliar lagi, boleh. Untuk apa? Supaya kuburannya lebih besar dong ya. Supaya petinya lebih besar dong. Kalau peti lebih besar, besok Yesus datang mau bangkit lebih susah dong. Kira-kira begitu. Inilah, kamu cari makanan yang sementara, begitu berusaha, tetapi engkau tidak berusaha mencari makanan rohani untuk selama-lamanya. Engkau bodoh. Saudara-saudara, kalau saya pakai uang, selalu saya nilai. Yang bertahan sesuatu yang lama, saya berani bayar. Saya beli satu barang mahal, tapi hanya pakai 2 hari. Saya tak pernah mau beli. Kalau saya bisa beli barang yang bernilai beratus-ratus tahun, lalu menjadi berkat bagi umat manusia, saya beli. Itu sebab saya akan bikin museum. Karena itu sesuatu yang bernilai kekal kok. Tapi makan enak-enak, itu sementara nilainya sudah tidak ada. Maka seumur hidup saya pakai pakaian yang sederhana, makan yang murah-murah. Tapi saya kerjakan hal musik, hal firman, hal teologi, hal pendidikan. Selalu bernilai untuk mendidik manusia yang bernilai sungguh-sungguh. Karena apa? Yesus mengatakan, jangan berusaha hanya untuk makanan yang sementara. Berusaha untuk mencari kebenaran yang nilainya sampai kekal. Karena manusia hidup bukan bersandaran roti saja. Manusia hidup bersandaran setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah. Ini berapa bulan sungguh-sungguh saya hampir tidak suka pergi makan kemana-mana. Kemis sampai di Jakarta, tidak pulang langsung ke kantor.
Lalu sepanjang hari Jumat di kantor, sepanjang Jumat Sabtu di kantor, Minggu habis khotbah 2 kali, langsung ke airport. Dan ini cara saya hidup. Ayo kita makan yuk, atau pergi makan yuk yang enak. Saya bilang tidak, lu yang makan, lalu bawa sedikit, saya makan di sini. Kalau bisa 3 menit selesai 1 kali makan. Mengapa buang 3 jam? Saya bukan orang yang eng bo taulo. Saya taulonya kebanyakan. Nah habis kerjanya. Saya mesti cepat-cepat. Di dalam berapa puluh tahun kerjakan yang bernilai beribu tahun. Itu bijaksana. Jadi akhirnya coba belikan makanan sedikit aja. Taruh di kantor. Saya makan 3 menit kerja lagi. Itu caranya. Dengan demikian menghemat waktu. Dan mengerjakan sesuatu yang bernilai. Pada satu hari engkau melihat. Pak Tong itu hidup berapa puluh tahun. Kok bisa kerja begitu banyak ya? Pak Tong berapa tahun sih? Berapa banyak uang bisa menghasilkan hal begini-begini? Jawabnya adalah karena bagaimana mengetahui hemat. Akhirnya nothing is impossible. Kalau dipimpin Tuhan dan engkau baik-baik memakai waktu yang ada padamu. Dan waktu yang paling sedikit kita mengerjakan soal yang paling besar. Dan uang yang paling sedikit mencapai keberhasilan paling besar. Dengan manusia yang paling sedikit mengerjakan pekerjaan paling besar. Pakai waktu paling sedikit, kerja sebanyak mungkin. Pakai uang paling sedikit, mendapatkan sebanyak mungkin. Pakai bakat yang sedikit untuk mencapai hasil yang paling besar. Pakai orang sedikit menghadapi ribuan orang untuk menerima firman Tuhan. Itu cara kita. Dan Tuhan memberkati. Sehingga saya sudah umur 70, masih setiap minggu khotbah kepada 5.000 sampai 6.000 orang. Sudah umur 70 masih keliling 300 kali naik kapal terbang. Serta umur 70 masih berkhotbah 500 kali 1 tahun. Saudara-saudara, yang kekal, yang sementara, yang penting, yang tidak penting, yang untuk jasmani, untuk rohani. Di pasal ini jelas. Pasal 6 adalah pasal manusia bukan bersandarkan roti saja. Manusia hidup bersandarkan firman Tuhan. Tetapi orang-orang ini cari Yesus. Kenapa? Karena roti. Jadi mereka datang ke Yesus bukan mau hidup kekal. Mereka datang ke Yesus mau dapatkan materi. Mendapatkan keadaan. Menyukupkan kedagingan mereka. Maka Yesus sedih sekali. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Engkau cari aku bukan karena mau melihat mujizat. Engkau cari aku bukan karena mau mengerti kehendak Allah. Engkau cari aku hanya karena mau mendapatkan makanan untuk perutmu saja. Lalu Yesus memberi kata kepada engkau harus bekerja bukan untuk makanan yang akan binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai selama-lamanya. Yang akan diberikan anak manusia, yaitu aku kepadamu. Memberikan kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapa. My Father had confirmed and sent me to you. Bapakku mengutus aku kepadamu untuk memberikan bukan makanan roti. Memberikan firman kepadamu. Waktu mereka mendengar kalimat ini, lalu mereka mengatakan, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, kalimat ini mulai beres ya. Mulai kembali kepada how should we do? What should we do in order to accomplish the work of God? Hidup bukan hanya kerja, cari makan untuk diri. Hidup bekerja untuk melunaskan panggilan Tuhan. Hidup bekerja untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam Westminster Confession pertanyaan, apakah tujuan terbesar manusia hidup di dunia? Jawaban adalah to do His will and to enjoy Him. Manusia hidup di dunia ini adalah untuk melaksanakan kehendak Allah dan menikmati Dia. Waktu melaksanakan itu hanya sepihak. Menikmati Dia itu dua pihak. I do your will God and I enjoy the life with you. Menikmati Tuhan. Ini kalimat dalam sekali loh. Menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Kalau engkau melihat pacarmu yang cantik,
hanya lihat dia saja, engkau hatinya senang sekali. Karena dia punya muka, dia punya senyuman. Engkau menikmati. Saudara pernah menikmati Tuhan tidak? Saya tanya, engkau menikmati Tuhan tidak? Waktu engkau dengan musik, melodi yang begitu indah, engkau menikmati. Engkau menikmati lukisan, engkau menikmati musik, engkau menikmati makanan, engkau menikmati keindahan alam yang begitu pemandangan mengiurkan engkau. Engkau menikmati. Saya tanya, pernahkah engkau menikmati Tuhan? Apa tuh menikmati Tuhan? Tuhan di mana? Bagaimana menikmati Tuhan? Saudara, waktu engkau dengar firman Tuhan, kesadaran dari firman Tuhan membuat engkau masuk ke dalam wilayah lebih tinggi. Oh, sekarang saya mengerti. Engkau sukacita. Pernah ada pengalaman seperti itu? Mengerti firman Tuhan, hatimu seperti terbuka lalu menjadi bebas. Seperti engkau terbang ke angkasa. Mendapatkan dunia lebih luas, lebih bebas. Dan jiwamu tidak lagi diikat oleh akan konsep-konsep yang membelenggu engkau. Pernah ada pengalaman itu? Untuk imanmu diteguhkan, engkau senang. Waktu pengertian firman yang tadinya terus mengikat, sekarang terlepas. Waktu engkau dulu tidak bisa menghadapi kesulitan, selalu pikirannya negatif. Selalu pikirannya tidak ada jalan keluar. Akhirnya menjadi terlepas. Itu menikmati Tuhan. Siapa bisa menikmati Tuhan? Itu orang yang menjalankan kehendak Allah. Kehendak Allah kalau engkau lakukan, apa balasannya? Tuhan kau nikmati. Westminster Confession dengan pertanyaan-pertanyaan begitu dalam artinya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. If we truly sincere, honestly obey the will of God, by sure we will enjoy God. Enjoy His presence. Enjoy His teaching. Enjoy understanding His truth. Enjoy His guidance. Enjoy His vision. Enjoy His empowering, strengthening power for us to accomplish the most glorious task on this earth. To accomplish His will in heaven. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada mereka yang tanya, bagaimana saya bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan? Dan Yesus mengatakan, mau accomplish the will of God by doing His work? Believe in me. Percaya kepada yang diutus. Itulah melakukan pekerjaan Tuhan. Wah, ayat ini saja kita perlu setengah jam. What is the meaning of believing in the Son of God which is sent to earth? Equal to the will of God. Mengapa percaya kepada Yesus Kristus? Itu adalah penggenapan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena semua pekerjaan Tuhan untuk manusia dilakukan di dalam satu orang, diri Yesus Kristus. In Him we were created. In Him we were illuminated. In Him we will be saved. In Him we will be guided. In Him we will glorify God. Di dalam seorang namanya Yesus Kristus, Allah menyimpan semua rahasia pekerjaan untuk seluruh umat manusia. Dan barang siapa menolak dia, menolak semua pekerjaan Tuhan. Barang siapa menghina Yesus, menghina dirinya sendiri. Barang siapa menerima Yesus, menerima pekerjaan Tuhan. Maka orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Orang yang percaya Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Believe in me, because I am confirmed by Him and sent from heaven to you. Percaya kepada Yesus Kristus. Waktu engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau berhenti daripada segala pergumulan dan segala keributan untuk menanggung segala sesuatu yang mencapaikan. Lagu Mesias mengatakan, come unto me, you all labors, heavy laden, I will give you rest. Datanglah kepadaku. Lagu ini satu-satunya lagu yang pakai dua orang di dalam satu melodi yang sama. Pertama daripada alto, diakhiri dengan soprano. Sebenarnya lagu ini adalah satu-satunya lagu mengatakan bahwa bahasa Inggris dari Handel kurang bagus.
And he shall feed his flock like. Nah benar. Secara musik, tak bisa tambah satu kalimat like. And he shall feed his flock like a shepherd. Itu betul kalimatnya. Tapi karena dia orang Jerman, sehingga waktu dia pindah ke Inggris, pakai bahasanya sama musiknya ada kelop satu beat. Satu-satunya kali. Seluruh Mesias 50 lagu. Cuma satu lagu ini ada kesalahan di dalam bahasa Inggris. And he shall feed his flock like. Kaku ya. Dia akan seperti gembala yang menggembalakan. Musik kalimat lain. Ini membuktikan Handel seorang Germany. Tetapi right in English. Sebenarnya banyak lagu yang bagus Inggrisnya. Cuma satu ini tok. Ganjil satu tok. Di dalam seluruh lagu Mesias. Satu kalimat ini tok. Kalau kita mendengar. And the glory of. Itu enaknya sekali. Tepatnya luar biasa. Di situ dia genius. Tapi di sini Jermannya muncul. And the glory of the Lord. And he shall feed his flock like. Ganjil sedikit. Kalau saya ngomong, you juga tidak tahu lah. Ya. Lebih bahagia orang tidak tahu apa-apa daripada ini tahu itu tahu susah sendiri. Begitu ya? Oke. Jadi bagian pertama. He will feed his flock like a shepherd. Lalu bagaimana? Kalimat kedua adalah all you laborers and heavy laden, come unto me. I will give you peace. Tadi saya mengatakan bolehkah robah satu nada supaya lagu ini lebih enak? Nggak bisa. Itu istilah rest, peace. Yang ditaruh di tempat-tempat melodi yang begitu indah. Itu genius. When Handel wrote Messiah, he achieved the most maturity of his spiritual life, and he's the combination of the wording and the musical achievement. Dan inilah yang akan dicapai oleh Bach. Bach berkata kepada murid-muridnya, never write anything which is not perfect. You should make your music so perfect. You should pursue perfection. Lalu baru dicetak. Tetapi Handel, Bach pada waktu umurnya tua, mereka punya mencapai kematangan kerohanian musik luar biasa. Dan Handel sadar dia tidak mungkin menulis lebih indah lagi dari Mesias. Itu sebab waktu dia tua, setiap tahun kondak sendiri. Mesias. Bukan Solomon, bukan Israel in Egypt, bukan itu Saul, bukan itu Judas Maccabeus. Dia terus Mesias. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang untuk menolong orang miskin. Handel pada waktu sudah buta masih mau kondak. Dia hampir tidak bisa lihat apa-apa masih kondak. Dan tiket yang dijual uangnya semua untuk orang miskin. Orang miskin siapa? Yaitu janda-janda yang ditinggalkan oleh komponis-komponis yang sudah mati. Komponis punya kepayaan, kejerihan. Tidak dimengerti oleh orang. Memeras otak untuk mencari akor, untuk melodi, untuk ritma yang begitu sulit. Akhirnya banyak yang mati tidak terlalu tua. Dan jandanya anaknya miskin. Handel membuat pementasan Mesias yang diterima baik oleh London. Lalu mendapatkan uang. Pergi satu-satu membantu orang janda. Orang-orang piatu. Dan di lagu itu mengatakan satu kalimat. Come unto me. And put your burden to me. Lay down your burden and your heavy laden to my breast. I am giving you the rest and the peace. Yesus berkata, engkau sungguh-sungguh cari saya? Mau apa cari saya? Cari roti? No. Carilah makanan yang kekal. Engkau bekerja untuk Tuhan. Bagaimana bekerja untuk Tuhan? Believe in me and I will give you rest. You take my yoke and you bear my burden. My burden is light. My yoke is easy. Saudara-saudara, sebenarnya kalimat ini yang dinyanyikan tadi disambung dengan His yoke is easy. Itu lagu kenapa campur dari satu? Kalau engkau betul-betul percaya kepada Yesus, engkau menaruh seluruh beban dan segala berat kepada Dia, dan Dia akan memberikan sejahtera kepadamu.
I will give you rest if you bear my cross. If you bear your cross and follow me. If you bear my burden, you take my yoke. His yoke is easy. Adalah satu kur yang paling susah dinyanyi secara teknik dan secara ketinggian. Seluruh Mesias tidak ada vokal manusia yang notnya lebih tinggi dari A kecuali lagu itu. His yoke is easy. Itu B flat. Satu kalinya tingginya sampai B flat. Karena apa? You sing something easy, sing with not easy. Engkau bilang gampang, tapi nyanyi ada gampang. Karena apa? Di sini ada keseimbangan, yaitu percaya kepada Yesus, memikul kuk daripada dia dengan susah, dan di situ engkau mendapatkan kesejahteraan. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Orang yang melayani Tuhan capek, hatinya tenang. Semua 1, 2, 3. Orang yang melayani Tuhan dengan capek, hatinya tenang. Saya capek enggak? Bukan capek. Sering cap kau cap jigo. Lebih daripada capek. Tapi kalau tanya Patong, lu sudah tua gini, capek ya? Saya bilang tidak. Senang hatinya. Tenang hatinya. Nah ini ada rahasia. How to do the work of God. You believe in Christ. And you will accomplish the work of God. Ini rahasianya. Pemuda-pemudi belajar ya. Kalau engkau bekerja untuk cukong-cukong. Waduh. Cukong-cukong bikin engkau resah, stres. Dan engkau meskipun pekerjaan tidak seberat menjadi hamba Tuhan. Engkau lebih resah, lebih susah. Tapi engkau melayani Tuhan. Engkau mendapatkan satu pengalaman. Peaceful. Ketenangan. Kestabilan. Luar biasa. Itu imbalan. Dan itu adalah reward. Sesuatu imbalan. Sesuatu bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus berkata kepada mereka. You percaya kepada anak manusia. You mengerjakan pekerjaan Tuhan. You put your trust in me. You put all your burden to me. And you take my yoke. My yoke is easy. My burden is light. Percaya kepada Yesus. Sungguh-sungguh and trust in Him. Dan engkau mendapatkan ketenangan hati. Selesaikan tugas Tuhan. Di dalam pekerjaan bagi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau pernah ke dalam dunia. Engkau pernah menyatakan kuasa penciptaan. Engkau pernah menyukupi kebutuhan jasmani orang yang datang kepadamu. Tetapi engkau tidak membawa manusia. Hanya mengenal engkau sebagai pemberi atau pemberi makanan, penyukup kebutuhan jasmania. Engkau memberikan kepada kami lebih dari itu. Supaya kami boleh mengerti kebenaran. Dan kami boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan Allah. Melalui percaya kepada engkau. Sebagai satu-satunya utusan dari surga. Yang memberikan hidup kepada manusia. Di dalam mengerti semua firman yang kau katakan kepada kami. Ajarkan kami mempunyai kesadaran. Mempunyai rindu. Untuk mengerti. Dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan juru selamat kami. Yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.